Buff Audiobook Indonesia. Aku mematung memandangi sumur tua. Pikiranku kacau. Aku merasa tidak berguna lagi. Ya Allah, apakah ini caraku melepas semua beban? Rasanya aku sudah tidak tahan. Buliran hangat mulai terasa meleleh di pipi. Tanganku meraih bambu penghalang yang rupanya sudah rapuh. Jantung berdebar tidak karuan. Oh, ya Allah, apakah benar keputusanku ini? Ya Allah, tidak. Sebuah cerpen berjudul Di Batas Kewarasan, ditulis oleh Tita Sari, disuarakan oleh Putri Sumirat. Astagfirullah, kamu kenapa? Ayo minum dulu. Aku mengusap keringat di pelipis, kemudian beringsut dan langsung meneguk habis air pemberian ibu. Mimpi buruk lagi. Entah kenapa, semenjak melahirkan aku jadi seperti ini. Terlebih karena sikap Kang Damar yang tidak sesuai dengan harapanku. Sikapnya yang kekanak-kanakan, egois, dan selalu saja cuek dengan apa yang terjadi. Pulang larut malam, sedangkan aku sangat lelah menjaga bayi, yang ketika siang tidur dengan pulas, sedangkan malam tidak mau terbejam. Yang kuinginkan, kami bergantian menjaganya. Tapi itu hanyalah angan-angan. Bayi mungil yang baru berusia 30 hari itu seolah-olah tidak terganggu. Dadanya naik, turun dengan halus, menandakan ia begitu pulas setelah 2 jam yang lalu aku memberinya ASI. Bu, perasaan ini gak tentu rasanya. Ada sedih, senang, takut, dan istighfar. Ibu berkata cepat. Ibu sepertinya juga bingung, karena tetangga sudah mulai bergosip ria. Seminggu yang lalu aku meraung-raung tengah malam. Itulah sebabnya tetangga membicarakan. Aku masih tinggal dengan ibu. Namanya rumah di kampung. Sedikit yang punya kamar mandi di dalam. Sejak malam pertama pulang ke rumah, aku yang saat itu ingin buang air, hendak menuju kamar mandi yang berada di luar rumah. Namun, ibu melarang dan menyuruhku untuk buang air di dapur saja. Lama-lama aku risih. Aku putuskan maghrib itu untuk buang air di luar saja. Jangan tanyakan apakah ada orang yang mengintip. Sudah tentu tidak. Suasana malam di kampung itu gelap, mencekam. Hanya suara jangkrik dan hewan-hewan malam yang mengisi keheningan. Masuk waktu maghrib. Orang-orang sudah masuk dan jarang keluar rumah lagi jika tidak ada keperluan. Di desaku, kepercayaan terhadap hal-hal di luar nalar masih kental. Salah satunya wanita yang baru melahirkan. Ibu nifas, kata mereka itu wangi, aroma anyir darah bisa mengundang makhluk tak kasat mata untuk mendekat. Jadi, ibu nifas dilarang keluar malam. Begitupun dengan bayi yang baru lahir. Setiap maghrib tiba,
Aku akan menggendong Maira dan mendekapnya. Itu sudah sebuah keharusan. Bayi tidak boleh dibiarkan tidur sendirian ketika cahaya matahari naik sepenggala. Pakaian bayi juga tidak boleh berada di luar. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang dilarang ini, dilarang itu. Semuanya tidak boleh bagi ibu nifas. Tidak boleh dilakukan oleh ibu nifas. Sore itu, aku tidak kuasa menahan kantuk. Ibu nifas juga dilarang tidur siang. Padahal aku sangat lelah. Sampai-sampai sore itu aku ketiduran. Dan tetangga tiba-tiba ada yang datang menjenguk serta langsung memarahiku. Enggak kok, aku enggak tidur kok. Aku pun membela diri. Hah, bohong. Itu mata kamu bintik. Sungguh diri ini hanya bisa memendam kesal dalam hati. Kenapa mereka seolah-olah tidak pernah bosan merecoki kehidupan orang lain, dari mulai hamil sampai sekarang. Ketika aku melahirkan pun, mereka terus saja menggangguku. Hati seringkali bersedih karena mereka bilang aku ini tidak seperti orang hamil. Karena badanku kecil, bayiku pasti kecil. Aku benci. Aku muak dengan ucapan ibu-ibu yang tukang gosip itu. Tengah malam, hal menakutkan itu kembali datang. Seperti mimpi yang teramat nyata. Aku sedang tidur, kemudian merasa ingin bangun. Tetapi saat bangkit untuk duduk, aku malah mendapati sosok menyeramkan dengan rambut kusut dan panjang sampai mata kaki. Wajahnya borok dan ia menatapku tajam. Kunti. Aku hanya bisa histeris saking takutnya. Rasanya sangat nyata. Ini bukan mimpi. Selanjutnya aku hanya bisa menangis histeris, merasakan kehampaan yang entah seperti sedang di dua alam yang berbeda. Ibarat buah si malakama, ke sana susah, ke sini pun susah. Ya Rob, makhluk itu menyeringai. Oh, kenapa dia mendekat? Aku menjambar rambutku. Aku frustasi. Aku takut. Oh, tolonglah aku. Tolong. Badanku serasa ada yang menahan. Dia menatap dengan tatapan seolah-olah ingin membawaku pergi. Dia ingin aku menemuinya. Dia ingin aku menemaninya. Tapi tidak, aku takut. Aku beringsut mendekati Maira. Dia tetap terjaga. Dan tanganku ini refleks mengelus pipi merahnya. Rasa yang aneh tiba-tiba menggila, dan semua orang panik melihat perlakuanku terhadap Maira. Ibu langsung menggendong bayi mungil itu menjauh dariku. Tangan ini pun langsung dipegangi oleh mereka dengan erat. Entah apa yang sudah kulakukan pada bayi itu. Badanku menggigil hebat. Keringat dingin sudah memenuhi pelipis dan punggung. Kemudian bapak menyuruh seseorang untuk membuat penawar. Aku mendengar semuanya. Aku mendengar. Ingin sekali sadar, tapi sulit, sangat sulit. Di mana aku? Ya Allah, aku bingung. Aku mau sembuh. Aku mau sehat. Ya Allah, ampunilah segala dosaku, ya Rabb.
Aku hanya meracau sambil menangis meraung-raung. Nenekku yang sedari tadi ikut memegangi pun menangis. Bibirnya tidak henti melafalkan istighfar. Tidak lama, seseorang yang disuruh bapak kembali. Ternyata adik kandung ibu, Mang Asep. Entah bagaimana nanti setelah kejadian ini, aku pasti akan sangat malu ketika bertegur sapa dengannya. Kemudian Mang Asep menyangga tubuhku dan memberi minum. Setelah itu, tangis pun mereda. Badan pun terasa lemas seketika, seperti tak bertulang. Waktu menunjukkan pukul 12:12 saat aku berbaring di samping Maira. Ya Rob, ada apa dengan diriku ini? Tiba-tiba paman datang. Bagaimana perasaanmu? Aku hanya bisa menangis sebagai jawaban. Apa yang bisa aku katakan? Aku bahkan bingung dengan perasaanku sendiri. Pada akhirnya, mereka saling berbisik setiap melihatku berjemur sambil menggendong Maira. Sepintas terdengar, mereka mengatakan aku gila. Ya, aku tahu. Aku mendengar mereka mengatakan bahwa aku gila. Aku gila. Rasanya sedih sekali. Padahal aku tidak ingin seperti ini. Tidak bisakah mereka memberiku semangat? Sepertinya aku mengalami baby blues. Ya, aku pernah melihat film tentang seorang ibu yang baru melahirkan dengan ciri-cirinya yang sama seperti yang kualami sekarang. Usai 40 hari, aku sudah menunaikan kembali ibadah wajib. Rakaat kedua salat maghrib. Badanku tiba-tiba kembali gemetar. Terdengar ibu bersolawat menenangkan Maira yang menangis. Mungkin tidak ingin ku tinggal, karena tadi dia masih menyusu, sedangkan aku harus segera sholat sebelum waktu habis. Namun, solawat itu rasanya bagai bara api. Hawanya panas. Tubuhku seakan menolak-nolak dan berontak tidak terima. Takut. Hanya itu. Takut. Ya Rob, badanku semakin menggigil. Bisikan demi bisikan agar memilih jalan buntu semakin terdengar jelas. Kupaksakan untuk sujud. Beristighfar dalam hati. Yakin bahwa Allah Maha Pelindung. Allah Maha Penyayang. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Astagfirullah. Hatiku seperti terombang-ambing tidak tentu arah. Ya Rob, bantulah aku, ya Allah. Tolonglah aku yang lemah. Kupaksakan untuk bersujud. Sisi lain ingin berontak. Tetapi dalam lubuk hati paling dalam, Suksma sadar bahwa semua ini salah. Sujudku menjadi lebih lama. Batin seakan berperang entah melawan apa. Rasanya ingin meloncat dan mengambil bayiku lalu pergi entah kemana. Aku ingin berteriak. Aku ingin menangis. Lalu aku tertawa. Ya Rob, aku ingin sembuh. Tolonglah aku, ya Allah. Tangisku pun akhirnya pecah. Dalam diam, air mata saling berebut keluar di tengah sujud yang lama. Gigil pun mereda, dan perlahan aku bangkit.
hati kembali merasa tenang. Segera aku tuntaskan kewajibanku. Terdengar ibu bicara dengan Maira. Mama kamu lama ya nak, sabar ya. Nanti Maira mimik lagi sama mama yang banyak ya nak. Maira jangan sedih ya. Tunggu mama ya nak. Lurus sudah air mata ini. Ibu macam apa aku ini? Seharusnya aku ini tegar. Aku ini ibu. Aku punya anak yang masih kecil. Aku harus mampu. Aku harus sembuh. Ya, aku mampu dan aku harus sembuh demi Maira. Aku harus tegar karena Maira, dan aku akan menjadi ibu yang baik baginya. Aku berjanji nak, aku akan menjadi ibu yang baik untukmu.